Assalamualaikum, selamat datang di kuliah Organisasi Komputer. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kontrol pemrograman level mesin, yaitu di bagian loops. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Ada beberapa loops pada bahasa assembly, juga pada bahasa C. Ada do while, dan ada for. Ya. While dan for mungkin lebih populer, yang do while ini agak jarang digunakan, tapi implementasinya relatif yang paling sederhana. Kata kuncinya di sini adalah do, ya. Kemudian diikuti dengan suatu rangkaian instruksi, ini adalah semacam body ya. Jadi do instruksinya dikerjakan. Setelah itu nanti akan ada test function, kondisi yang akan menentukan apakah kita akan mengulangi proses yang tadi ataukah kita akan keluar dari proses tadi. Seperti itu. Jadi ini bentuk umum dari do while. Nah, ini fungsi versi go to version-nya ya, yang analog dengan pemrosesan di bahasa assembly tapi masih dalam bahasa C. Ini seperti ini ya. Jadi sini kita bisa lihat if X ini test conditionnya, maka go to loop. Balik lagi ke sini. Kalau dipenuhi, kalau tidak maka return. Oh ya, ngomong-ngomong ini adalah fungsi pop count ya, yang menghitung berapa jumlah angka 1 dalam satu word. Tampilan bahasa assembly dari do while seperti ini. Ya, di sini kita lihat argumen X ya, disimpan di RDI dan result di RAX. Ya, ini cukup straightforward. Yang perlu diperhatikan di sini, ya ada jump if not equal. Jadi kalau misalkan not equal, maka kembali ke atau jump ke label ini L2 ya. Di sini dilakukan suatu rangkaian instruksi, kemudian ada test ya, test function di akhirnya. If not equal, maka balik lagi, diulang lagi iterasi. Translasi dari bahasa C yang umum dipakai ke yang versi go to version itu seperti ini ya. Jadi kalau dalam bahasa C do, kemudian ada body, kemudian while test function. Maka ini kalau misalkan memenuhi test function, kembali lagi ke body. Kalau dalam go to version yang menyerupai bahasa assembly ya, itu loop, body, kemudian if, jadi loop ini label gitu ya. Body pertama dilakukan instruksinya dulu, baru kemudian di test function. Kalau memenuhi, kembali lagi ke loop sini. Dan begitu seterusnya. Ya. Dalam body ini bisa ada beberapa macam instruksi. Sekarang kita lihat while loop ya. Nah, while ini di GCC, compiler GCC bisa implementasi dengan beberapa macam. Misalkan di sini contohnya dengan optimasi ya, dikasih di komen ditulis -OG. Ya, ini adalah optimasi dari GCC. Bisa juga nanti pakai -O1, -O2 dan seterusnya. Itu nanti akan menentukan optimasi level optimasi dari compiler ke kodenya. Ya, jadi kalau pakai -OG ini, maka while itu kira-kira translasinya seperti ini ya. Jadi kalau dari yang versi C kita tulis biasa itu while, kemudian test function, kemudian body. Maka diterjemahkan ke bahasa assembly, kita lihat ini versi yang go to versionnya ya. Nah, masih di bahasa C supaya lebih mudah dimengerti. Itu dia dari awal langsung go to test. Jadi ada dari awal langsung jump istilahnya, jump ke sini. Ya. Kayak ada yang menyebutkan ini jump to middle translation. Gitu. Jadi baru dari awal langsung jump go to test di tengah, jump to middle sini. Kemudian baru dilakukan test function. Kemudian kalau memenuhi test function, baru go to loop. Baru ini lompat lagi ke sini. Ya, kemudian baru dijalankan bodinya. Setelah bodinya dijalankan, balik lagi. Dia akan test function lagi. Kalau memenuhi, ya loop lagi, putar lagi. Kalau dia dijalankan lagi bodinya, kemudian test function tidak memenuhi, baru dia selesai. Contohnya seperti ini masih fungsi yang sama, pop count. Ya. While loop dengan cara yang pertama tadi jump to middle, kita lihat di sini dari awal setelah inisiasi dia langsung go to test ke sini. Ya, dari test kemudian baru test function, kalau memenuhi baru go to loop balik ke sini. Baru dijalankan ini bodinya. Ya, body dijalankan, kemudian setelah itu tes lagi, kalau masih memenuhi loop lagi. Ya, jalankan body lagi, tes lagi, kalau sudah tidak memenuhi baru dia return.
cara implementasi while yang kedua, kalau misalkan di komen kita kasih instruksi optimasi -O1, ya, -O1, maka translasi dari while seperti ini. Jadi dari while ini, ya, while test function body, kita jadikan do while version. Jadi if ini tidak memenuhi test function, go to done, langsung selesai. Baru kalau tidak memenuhi if ini, do body, ya, kemudian while test function, gitu. Jadi kita lihat kalau di sini test functionnya ada di awal ya, menentukan apakah kita akan masuk ke loop atau tidak. Ya, kalau kita tidak memenuhi test function, maka ya kita nggak perlu masuk ke loop, langsung selesai. Dan tapi kalau kita memenuhi test function, maka kita masuk ke loop, dijalankan dulu body seperti do while, jalankan dulu body, ya, baru kemudian ada test function lagi, apakah mau mengulangi lagi, seperti itu. Ya. Implementasi kodenya seperti ini, fungsinya masih sama. Ya, jadi di awal sekarang ada semacam conditional guard ya, initial conditional guard yang mengetes apakah dia akan masuk ke loop atau tidak, atau langsung selesai. Kayak gitu. Agak beda dengan yang tadi, kalau yang sebelumnya, while loop example yang nomor 1, dia di awal langsung jump ke tengah, ya kan? Kalau di sini ada initial test, akan masuk loop atau langsung selesai. Ya, ini beda bentuk instruksinya. Ini bentuk loop yang ketiga, for loop, ya, salah satu yang paling populer. Jadi sintaksnya seperti ini: for, inisialisasi, tes, kemudian update, baru eksekusi bodinya. Ya, ini masih fungsi yang tadi, we count. Kita lihat di sini sekarang ada ini ya, for loop ini. Ya, di sini inisiasinya adalah i sama dengan 0. Kemudian test functionnya adalah i lebih kecil dari ySize. ySize ini definisikan sebagai 8 dikali size dari int. Terus kemudian increment, i plus update ya. Baru ini adalah bodinya. Kalau kita ekstrak, ya jadi seperti ini ya. Inisialisasi, test, update, dan body. Kita bisa menerjemahkan for ini ke while ataupun ke do while. Misalkan kalau ke while ya, jadi yang tadinya begini, ya kita lihat komponen-komponen ini ada inisialisasi, test, update, dan body. Untuk for gini sintaksnya itu kita bisa buat dalam bentuk while, jadinya inisialisasi di atas dulu, baru kemudian while test function, baru body, baru update. Ya, ini analognya while untuk melakukan iterasi yang dijalankan oleh fungsi for. Kalau kita ekstrak bagian-bagian dari for ya, dari for tadi, the init, test, update, dan body-nya, kita bisa menyusun bentuknya, bisa menyusunnya dalam bentuk while loop seperti ini. Ya, jadi tinggal dipindahin aja urutannya, i sama dengan 0-nya di sini, ya, inisialisasi di atas, baru kemudian while test function-nya, ya, kemudian body. Setelah body baru increment. Ya, kemudian kalau misalkan nanti diulang tidak memenuhi test function, maka langsung return. Kita juga bisa melakukan translasi dari for ke do while. Ya, caranya sama. Di sini kita lihat, nah ini kita lihat efek dari optimasi yang tadi ya, -O1 gitu ya. Efek optimasi kalau for itu jadikan do while, biasanya kondisi awal itu sudah terpenuhi ya di do while. Jadi untuk inisiasi yang test function, apakah dia tidak memenuhi tes, kan tadi kita udah lihat ya. Ini biasanya langsung di skip kalau oleh compiler ya. Kalau sudah memenuhi, karena kan kita lihat di sini ya, di sebelah kiri ini for i sama dengan 0 ya. Ini kan test functionnya i lebih kecil dari ySize ya. Ini inisialisasi i sama dengan 0, kemudian test functionnya i lebih kecil dari ySize. Kalau di awal biasanya ini akan selalu benar, karena dia mulainya dari selalu pasti lebih kecil daripada ySize. Gitu. Karena itu compiler biasanya melakukan optimasi, dia di assembly-nya ini tidak dijalankan di inisialisasi awal, jadi langsung masuk ke loop. Ya, tidak ada ilustrasi assembly-nya di sini, tapi kira-kira yang go to version-nya ini mewakili cara proses di bahasa assembly ya.
Demikian penjelasan mengenai loops pada bahasa assembly. Semoga dapat membantu untuk lebih memahami, dan terima kasih atas perhatiannya.